Ekaristi, sakramen maha kudus, warna roti namun Tuhan Yesus. Oh santapan rejeki para iman, mengherankan maha cinta Tuhan. Para suci dan para malaikat menghaturkan bakti penuh hormat. Setiap hari Tuhan datang di hati para putra agar hidup suci. Setiap hari Tuhan datang di hati para putra agar hidup suci. Saudara-saudara yang terkasih, pada tanggal 14 Juni 2020, hari Minggu, gereja mengajak kita untuk merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Dengan frasa tubuh dan darah Kristus, saya kira Anda tahu apa yang dimaksudkan, yakni sakramen Ekaristi. Mungkin ada baiknya kalau kita sedikit mengetahui latar belakang kenapa gereja merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Kebetulan ada satu buku yang judulnya Mujizat Ekaristi. Di sana sedikit disinggung kenapa gereja sampai pada akhirnya mengajak umat untuk merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Dalam buku tersebut dikisahkan pada tahun 1263 seorang imam dari Jerman, Petrus dari Praha, mampir di Bolsena dalam perjalanan ziarah ke Roma. Dia sedang mengadakan misa di Basilika Bolsena dan ketika tiba saatnya konsekrasi, hosti berubah menjadi daging. Mujizat ini meneguhkan iman sang imam yang sedang goyah akan kehadiran nyata Kristus dalam Ekaristi. Tubuh kudus lalu diperiksa oleh Sri Paus Urbanus IV dan oleh Santo Thomas Aquinas atau Santo Thomas Aquino. Mujizat ini membantu meyakinkan Paus untuk menetapkan perayaan pesta tubuh Kristus bagi gereja universal, supaya semua orang dapat menyadari kasih Allah bagi mereka yang mengasihi dan menyembahnya. Sehingga pada tahun 1264, jadi 1 tahun setelah mujizat di kota Bolsena itu, Sri Paus Urbanus IV meresmikan doa gubahan Santo Thomas Aquinas dan menetapkan pesta tubuh Kristus dengan bula kepausan. Nah, dari sini kita bisa mengerti sedikit mengapa pada akhirnya gereja merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Bagi kita umat beriman Kristiani, seperti yang saya katakan tadi, frase tubuh dan darah Kristus merujuk pada atau menunjuk pada sakramen Ekaristi. Dan kita sebagai umat beriman Katolik mengimani, meyakini bahwa dalam Ekaristi Kristus hadir secara penuh dalam rupa tubuh dan darahnya yang secara indrawi kita lihat sebagai hosti kudus dan darah. Tetapi kita tahu semua bahwa setelah imam mengkonsakrir atau menyucikan hosti serta anggur, maka gereja mengimani bahwa tidak ada lagi hosti dan anggur, melainkan tubuh dan darah Kristus. Jadi betapa kita mengalami bahwa
gereja memandang atau gereja mengajarkan bahwa sakramen Ekaristi adalah sakramen yang begitu penting, sakramen yang menjadi sentral dari seluruh kehidupan umat beriman Kristiani. Bahkan dalam salah satu dokumen gereja, yakni Lumen Gentium artikel 11, jadi Lumen Gentium artinya terang para bangsa, dikatakan bahwa sakramen Ekaristi adalah sumber dan puncak kehidupan umat beriman Kristiani. Artinya lewat sakramen Ekaristi diharapkan umat sungguh-sungguh mengalami cinta kasih Kristus dengan menerima tubuh dan darahnya. Maka sekali lagi betapa sentralnya, betapa pentingnya sakramen Ekaristi. Dan terutama dalam perayaan Ekaristi tanggal 14 Juni ini, dalam bacaan Injil terutama Injil Yohanes, kita akan mendapatkan bahwa Yesus mengatakan, "Akulah roti hidup yang turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Maka apa yang kita santap dalam perayaan Ekaristi bukanlah sesuatu yang sifatnya seperti makanan pada umumnya, tetapi sungguh-sungguh makanan yang pada akhirnya memungkinkan setiap orang beriman Kristiani dimampukan untuk mengimani, untuk percaya, dan bahkan pada akhirnya nanti umat beriman Kristiani dimampukan untuk bersatu dengan Yesus Kristus yang diimaninya. Maka ibu bapak dan saudara terkasih, pada kesempatan perayaan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus ini, kita patut bersyukur, kita patut bersembah sujud atas anugerah luar biasa dari Allah sendiri dalam diri putranya Yesus, karena telah memungkinkan kita untuk mengalami cinta kasih-Nya yang begitu besar, yang mungkin kita tidak pernah akan memahami sepenuhnya, seutuhnya. Tetapi justru Allah lah yang pada akhirnya harus pertama-tama kita pahami sebagai sosok yang mencintai kita terlebih dahulu, yang mengulurkan tangannya agar kita sebagai umat beriman Kristiani dimampukan untuk mengalami cinta kasih-Nya. Dalam konteks situasi pandemi corona pada akhir-akhir ini, mungkin beberapa umat Katolik merasa tidak sreg atau mungkin ragu-ragu dalam mengikuti misa secara live streaming. Tetapi ada baiknya mungkin pada kesempatan ini saya juga membacakan beberapa kutipan dari para kudus, bagaimana mereka menghayati komuni suci sebagai komuni batin. Jadi saya kira Anda tidak perlu ragu-ragu lagi selama masa pandemik ini mengikuti misa atau perayaan Ekaristi secara streaming online. Misalnya Santo Alfonsus Liguori mengatakan, ketika kamu tidak dapat menghadiri Ekaristi, ucapkanlah ini: Yesusku, aku percaya bahwa Engkau benar-benar hadir dalam sakramen yang paling suci. Aku mencintaimu di atas segalanya, dan aku ingin memiliki Engkau di dalam jiwaku. Karena sekarang aku tidak dapat menerimamu secara sakramental, datanglah setidaknya secara rohani ke dalam hatiku. Aku memelukmu sebagai tanda persatuan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan pernah mengizinkan aku untuk dipisahkan daripadamu. Amin. Bahkan juga almarhum Santo Yohanes Paulus II mengatakan, justru karena alasan ini adalah baik untuk menanamkan dalam hati kita kerinduan yang konstan kepada sakramen Ekaristi. Ini adalah asal dari praktek
komuni batin yang telah dengan senang hati didirikan gereja selama berabad-abad dan direkomendasikan oleh para kudus yang menguasai kehidupan spiritual. Jadi ibu bapak dan saudara terkasih, maka mari pada kesempatan perayaan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus ini kita sekali lagi mengucap syukur atas anugerah Ekaristi yang begitu luar biasa, begitu istimewa bagi gereja kita. Sehingga sekali lagi kita dimungkinkan untuk mengalami persatuan dengan Allah dalam diri putranya Yesus yang hadir secara nyata dalam rupa tubuh dan darahnya. Dan semoga kita sekalian dalam menghayati perayaan Ekaristi lewat kehidupan kita sehari-hari dalam keluarga, dalam masyarakat dan di lingkungan tempat kita berada senantiasa diterangi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.